artifisial atau AI pada area pemanfaatan umum, misalnya penyajian informasi, asisten virtual dan analisis data dalam pendidikan. Terus yang kedua, memilih perangkat AI yang sesuai untuk berkolaborasi sesuai kebutuhan tugas. Ini AI istilahnya itu kecerdasan artifisial atau KA. Dia pertama kali itu diperkenalkan pada Lokakarya dan College pada tahun 1956 oleh John McAfee dan koleganya. Berarti dia punya tim yang mendefinisikan KA sebagai ilmu dan rekayasa yang menciptakan tentang jadi AI atau kecerdasan artifisial itu dia merupakan mesin cerdas. Nah, ada juga nih apa definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang KA sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Jadi AI dia meniru kecerdasan karena apalagi tadi kita ya siapa yang sering menggunakan Google Translate atau ChatGPT. Nah, di sini ada karakteristik AI. Salah satunya itu dia punya kemampuan belajar dari data. Kenapa dari data? Data yang anak-anak pakai di ChatGPT, bertanya soal mata pelajaran atau tugas, anak-anak cari itu di ChatGPT, nanti dia balas. Nah, itu dia menerima data. Jadi setiap anak-anak kasih masuk pertanyaan-pertanyaan, dia akan ambil data. Jadi semakin banyak orang-orang menggunakan ChatGPT atau AI itu, semakin banyak data yang dia punya. Jadi siapa yang bertanya, dia sudah tidak jawab. Siapa yang manusia kasih masuk, itu dia tampung, dia rampung semuanya. Jadi satu orang tanya, bagaimana cara buat nasi goreng, itu langsung dikasih. Jadi cari datanya, terus dia langsung dikasih jawaban. Nah, contohnya tuh kayak YouTube. Waktu awal-awal sebelum YouTube yang sekarang diperbarui kan dulu kita hanya pakai putar musik, putar, yang kita mendengar saja. Misalkan dengar itu apa, bola balik. Jadi nanti lama-kelamaan pas ada satu waktu di mana kita buka lagi, sekarang YouTube-nya dia sudah menggunakan AI. Jadi AI itu dia sudah tahu, oh misalkan Gloria suka dengar lagu rapper, berarti dia sudah tahu kalau dia suka dengar lagu rapper yang genrenya begini. Jadi dia pas buka tanpa Gloria cari, dia sudah langsung kasih ini disarankan lagu yang anda suka. Dia menggunakan AI. Jadi dia sudah membaca kebiasaan-kebiasaan yang anak-anak buat. Saya mau bertanya, bertanya tidak jelas. Nah, ini AI atau kecerdasan artifisial juga sudah diterapkan nih. Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu, tapi kalau di luar negeri di bagian kesehatan, kalau di Indonesia kesehatan juga salah satunya yang pertama di bagian kesehatan yaitu CT scan. Jadi biasa kalau di Serang belum ada, mungkin di Jayapura yang sakit atau besar itu sudah. Jadi nanti tidur di tempat tidur di sini, terus dimasukkan di dalam tabung gitu. Dia pakai laser, itu laser saja. Nanti habis dari laser itu AI-nya dia proses, dia analisis. Nanti hasilnya apa? Tinggal langsung dikirim ke sini. Operator atau orang yang duduk di depan komputer ini, jadi sudah tahu. Dia akan kasih saran, dia akan kasih diagnosis. Oh, pasien ini dia sakit ini. Apa yang harus dibuat apa gitu dari tim medis. Jadi sekarang itu sudah canggih. Terus yang kedua di bagian bidang pertanian. Jadi pakai untuk siram itu tanaman. Jadi pas ada waktu-waktu tertentu untuk disiram, langsung drone-nya diterbangkan. Ini kering, sudah waktunya sudah masuk. Dia siram
disiram otomatis. Sampai dari masih masih tunas sampai dia berbuah sampai nanti hasil panenan sudah bukan manusia lagi, sudah mesin yang menjalankan. Jadi sampai packing juga itu bukan manusia, sudah mesin yang jalankan. Sekarang kita masuk ke praktek. Di sini kita akan praktek menyusun paragraf ketik will good. Muncul tampilan begini. Muncul. Tugasnya apa? Tugasnya periksa saran perbaikan yang diberikan perangkat kecerdasan artifisial tersebut untuk tinjau kesalahan ejaan, tata bahasa atau kalimat yang disarankan untuk. Jadi nanti bandingkan dari teks pertama yang tadi anak tempel sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Ada yang dirubah kan tidak? Ada yang. Kalau sudah selesai, di bagian bawah ada copy. Hasilnya oke, kirim ke grup. Kerjakan dari sekarang. Kasih waktu 20 menit.
kemudian AI dia proses teks yang tadi kita masukkan. Ini yang kita masih masuk ada, kalau di HP muncul warna hijau ya. Iya. Nah, kalau di komputer muncul warna merah. Seperti yang pertama, di era modern ini teknologi kecerdasan buatan berkembang dengan cepat. Jadi kita teks yang aslinya apa? Teknologi kecerdasan buatan makin berkembang cepat. Jadi ada ejaan yang dirubah. Jadi AI dia ini membantu untuk memperbaiki ejaan. Kalau ada tulisan kata yang ada huruf yang kurang atau typo kayak cepet, jadi tiba jadi cepat. Terus, yang kedua ini banyak guru dan murid yang belum benar-benar mengerti cara kerja alat-alat AI yang ada. Berarti di sini dia ganti, ada bahasa yang dia tambah banyak pendidik dan siswa. Jadi murid diganti dengan siswa. Dia pakai bahasa yang baik dan benar. Dia berubah. Jadi kayak misalkan kau punya teks ini benar-benar ini diganti. Jadi benar-benar. Jadi kayak contoh bahasa sehari-hari kau nggak masuk, tapi dia pakai dengan bahasa Indonesia yang benar. Jadi AI dia membantu untuk memperbaiki ejaan. Dia bantu juga untuk meringkas. Seperti yang pertama tadi teknologi kecerdasan dia ganti dengan di zaman sekarang itu dia ganti dengan era modern. Saya bertanya, saya tidak jelas. Terus saya tidak yang setuju. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menggunakan aplikasi yang berbasis AI yang bisa bantu kita dalam pembelajaran atau kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Kalau sudah keluar dari Fieldbook, itu mau anak-anak buka yang namanya Kahoot. Yang di belakang? Yang di tengah? Tidak. Itu mau tes kuis. Hari ini kita paham tidak tentang kecerdasan artifisial? Ini gampang aja. Jawaban yang benar adalah mampu belajar dari data. Dan yang kedua, pertama kali perkenalkan pada tahun ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Itu harusnya yang 21.